Muhammad Harun Nawawi, saya perwakilan dari kelompok 6, membahas tentang kemitraan bisnis dalam Islam pada masa klasik. Mungkin teman-temanku sekalian sudah mengetahui apa itu kemitraan. Pada masa klasik, kemitraan itu dapat disebut dengan syirkah. Syirkah menurut istilah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam bisnis syariah, kerjasama syirkah adalah kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan, aset, modal, keahlian, dan tenaga untuk digunakan sebagai modal usaha. Adapun pengertian syirkah menurut para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, syirkah adalah akad dua orang yang berserikat pada pokok harta, modal, dan keuntungan. Menurut ulama Malikiyah, syirkah adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. Menurut ulama Hasbi Asy'ari, syirkah adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong-menolong dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Menurut ulama Syafi'iyah, syirkah adalah tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama. Menurut ulama Hambali, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau dengan tujuan persekutuan. Dari definisi para ulama dapat ditarik pemahaman bahwa syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Kerjasama dalam Islam merupakan suatu bentuk tolong-menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil, yaitu kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Adapun dasar hukum syirkah ada 3. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu hadis, dan yang ketiga ijma ulama. Rukun syirkah merupakan sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Adapun rukun syirkah ada 3. Yang pertama itu sigak, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Ya, di sini kita beralih syarat-syarat syirkah. Syarat-syarat syirkah merupakan sesuatu hal yang penting yang harus ada sebelum dilaksanakannya syirkah. Apabila syarat-syarat tidak terwujud, maka transaksi dinyatakan batal. Adapun yang menjadi syarat-syarat syirkah ada 4. Yang pertama, dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan atau keahlian untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Yang kedua, modal syirkah diketahui. Yang ketiga, modal syirkah ada pada saat transaksi. Dan yang terakhir itu besar keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, seperempat, dan lain-lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu berakhirnya syirkah. Syirkah akan berakhir atau batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, karena syirkah adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Maka hal ini merupakan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak. Yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasruf, keahlian dalam mengelola harta, baik karena gila atau sebab yang lainnya. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika bersyirkah lebih dari 2 orang, maka yang batal hanya yang meninggal dunia saja. Yang keempat, salah satu pihak berada di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah
tengah berjalan maupun sebab yang lainnya. Yang kelima, modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Apabila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta yang tidak bisa dipisahkan lagi, maka yang menanggung risiko adalah pemiliknya sendiri. Dan pembahasan yang terakhir yaitu macam-macam kerjasama. Syirkah dibagi menjadi dua jenis, yaitu syirkah amlak dan syirkah ukut. Syirkah amlak adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki benda tanpa melalui akad syirkah. Syirkah amlak dibagi menjadi dua jenis lagi, yaitu syirkah ikhtiyariyah yang timbul dari perbuatan dua orang yang berakad. Misalnya, dua orang yang dibelikan sesuatu atau dihibahkan suatu benda dan mereka menerimanya, maka jadilah keduanya berserikat memiliki benda tersebut. Syirkah jabariyah atau paksaan, yaitu syirkah yang timbul dari dua orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. Misalnya, dua orang atau lebih menerima harta warisan, maka para ahli waris berserikat memiliki harta warisan secara otomatis tanpa usaha atau akad. Syirkah ukut adalah ungkapan terhadap akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan. Syirkah ukut terbagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, syirkah inan. Syirkah inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati awal. Apabila bisnis dapat keuntungan, mereka berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Akan tetapi apabila bisnis tersebut mengalami kerugian, tiap-tiap pihak menanggung kerugian bukan berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi kepemilikan modalnya. Yang kedua, syirkah mufadlah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan suatu bisnis atau usaha dengan persyaratan. Contoh yang pertama, modalnya harus sama. Apabila di antara anggota perserikatan ada yang modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah. Contoh yang kedua, mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, seseorang yang belum dewasa atau balik tidak sah dalam anggota perikatan. Contoh yang ketiga, mempunyai kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian, tidak sah berserikat antara orang muslim dengan non-muslim. Dan contoh yang terakhir, masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah. Yang ketiga, syirkah abdan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan bisnis atau usaha melalui tenaga yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Yang keempat, syirkah wujuh adalah kerjasama antara dua orang atau lebih tanpa ada modal. Maksudnya, dua orang atau lebih bekerja sama untuk membeli sesuatu tanpa modal, hanya berdasarkan kepada kepercayaan atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi antara sesama mereka. Bentuk perserikatan ini banyak dilakukan oleh para pedagang dengan cara mengambil barang dari grosir atau supplier secara konsinyasi dagang. Yang kelima, syirkah mudarabah adalah kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu usaha tertentu. Itulah tadi hasil pemaparan dari saya seputar kemitraan bisnis dalam Islam pada masa klasik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.